I believe I always had a fire inside me. I didn't like to get in fights as a young guy, but realized that early on, once a fight starts, I'll finish it. I always stood my ground. That's just something I have within me since I was born, I guess. I'm going to be a problem for every fighter in the Bellator cage at any weight class because I'm the best fighter in the world. Rory MacDonald is really a complete fighter. I remember him. He was a young, driven boy with a lot of heart, and I was always amazed of how incredible he was as a martial artist. When he first entered the octagon, we talked about him being the leader of the new era. I think Rory MacDonald is one of the most technical fighters in this sport today. Oh, huge knockdown from MacDonald. This may do it. Rory MacDonald with the stoppage win. He's a different breed. He's got everything to be a champion. This guy is a poster boy for all traditional martial artists out there. Halo bro, ada masa ketika dunia MMA menatap ke utara, ke tanah dingin Kanada, dan melihat cahaya. Dari sana muncullah sosok yang seolah membawa kebanggaan seluruh bangsa di pundaknya, yaitu Georges St-Pierre, sang juara sempurna, simbol disiplin, kesopanan, dan kesempurnaan teknik. Namun di balik sosok GSP, ada satu nama lain yang digadang-gadang sebagai penerusnya, seorang yang lebih muda, lebih agresif, dan lebih berani menembus batas. Namanya adalah Rory MacDonald, dan untuk sesaat seluruh Kanada percaya bahwa masa depan mereka telah tiba. Rory MacDonald bukan sekedar prospek, ia adalah the next big thing. Rory tumbuh di era ketika GSP sedang menaklukkan dunia. Ia menyerap segala nilai dari idolanya itu, yaitu dedikasi ekstrim, kerja keras, dan ketenangan seorang samurai modern. Namun di dalam dirinya juga bergejolak sesuatu yang lain, yaitu sisi gelap yang lebih liar dan lebih brutal. Di usia 20 tahun, Rory sudah berada di UFC, melawan pria-pria yang jauh lebih tua dan lebih berpengalaman. Tapi setiap kali masuk ke oktagon, ekspresinya tetap datar, matanya dingin, dan pukulannya membawa sesuatu yang tak bisa diajarkan, yaitu intent to kill. Ketika ia menghancurkan Nate Diaz dan mengacak-acak legenda BJ Penn, publik Kanada mulai melihat harapan baru. Rory bukan hanya penerus GSP, dia bisa jadi versi yang lebih kejam dari sang legenda. Malam itu, 11 Juli tahun 2015, Las Vegas dipenuhi sorak-sorai, lampu-lampu MGM Grand menyala seperti mercusuar bagi dunia MMA. Di dalam arena, dua pria berdiri saling menatap, Rory MacDonald dan Robbie Lawler. Namun di balik duel ini ada sesuatu yang lebih besar dari sabuk juara dunia. Ada simbol, ada harapan, dan juga ada seluruh masa depan MMA Kanada yang bertumpu di pundak seorang anak muda dari Kelowna. Rory datang sebagai penerus tahta yang tak terbantahkan. GSP telah pensiun dan dunia menatap Rory sebagai pewaris sah kerajaan utara itu. Lebih muda, lebih tajam, dan lebih berani. Ia bukan hanya mewakili gaya bertarung Kanada, ia adalah perwujudannya. Efisien, teknikal, dan tanpa drama. Sementara Lawler, veteran yang hidup dari rasa sakit, datang dengan misi sederhana, yaitu bertahan hidup dengan cara yang paling brutal. Ketika bel pertama berbunyi, dunia MMA seolah menahan nafas. Rory membuka ronde dengan ketenangan khasnya. Matanya menatap kosong seperti tentara yang sudah lama berdamai dengan kematian. Tapi Lawler, dia bukan tipe yang berdamai. Ia menghantam seperti badai, mencoba merobek ketenangan itu. Setiap pukulan Lawler seperti uji iman. Setiap jab Rory adalah perlawanan terhadap takdir. Ronde demi ronde mereka menukar daging dan darah. Hidung Rory patah, darah menetes tak henti dari wajahnya, tapi dia tidak pernah mundur. Ia tetap maju dengan tatapan yang menolak mati. Di akhir ronde keempat, setelah bertukar pukulan tanpa henti, Lawler menatap Rory dan tersenyum. Senyum yang hanya bisa muncul dari dua manusia yang sudah saling menelanjangi jiwanya di dalam pertarungan. Adegan itu menjadi ikon, dua petarung berdiri berhadapan.
Wajah mereka hancur, tapi mata mereka saling menatap seperti dua prajurit di ujung dunia. Tidak ada kebencian di sana, hanya rasa hormat dan kesadaran bahwa keduanya sedang menciptakan sejarah. Namun di ronde kelima, tubuh Rory akhirnya menyerah. Satu pukulan kanan Lawler masuk tepat ke hidungnya yang sudah remuk, dan Rory ambruk. Tidak karena ia lemah, tapi karena tubuhnya tak lagi mampu menampung penderitaan yang jiwanya masih ingin terus lawan. Wasit menghentikan pertarungan dan di detik itu, dunia bersorak tapi Kanada terdiam. Mereka tahu sesuatu yang besar telah berakhir. Bagi sebagian orang itu hanyalah kekalahan, tapi bagi Rory MacDonald malam itu adalah akhir dari dirinya yang dulu. Setelah pertarungan itu, tidak ada lagi versi Rory yang sama. Ia keluar dari oktagon bukan sebagai pecundang, tapi sebagai seseorang yang kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Mungkin keinginannya untuk menyakiti, mungkin sisi gelap yang selama ini membuatnya istimewa. Rory sendiri kemudian mengaku bertahun-tahun setelahnya, "I no longer have the same desire to hurt people. Something changed in me." Kata-kata itu terdengar sangat sederhana, tapi bagi seorang petarung itu adalah vonis. Karena untuk bertarung di level tertinggi, kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar teknik. Kita butuh kegelapan kecil di dalam hati, dorongan purba untuk menaklukkan. Dan malam itu, Rory meninggalkan semuanya di dalam oktagon bersama darahnya sendiri. Para analis MMA menyebut pertarungan itu sebagai fight of the decade, tapi bagi Kanada itu adalah karir dari nubuat. Pertarungan yang seharusnya mengangkat Rory menjadi raja baru justru mengubahnya menjadi martir terakhir. Ia membuktikan keberanian yang tak manusiawi, tapi dalam prosesnya ia kehilangan bagian terdalam dari dirinya sendiri. Dari sinilah tragedi sejati dimulai, karena terkadang dalam dunia pertarungan kemenangan dan kehancuran lahir dari luka yang sama. Dan malam itu di bawah cahaya Las Vegas, Rory MacDonald menulis bab terakhir dari era keemasan MMA Kanada dengan darahnya sebagai tinta. Setelah malam itu, Rory tidak pernah benar-benar kembali. Ia bertarung lagi, menang dan kalah, tapi bukan sebagai pewaris tahta, melainkan sebagai manusia yang mencoba memahami apa arti pertarungan setelah kehilangan maknanya. Setelah malam berdarah di Las Vegas itu, Rory MacDonald tidak lagi sama. Dari luar, tubuhnya masih tampak kuat, masih mampu menahan serangan, masih mampu bertarung. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang patah, sesuatu yang tak bisa dipulihkan oleh waktu, kemenangan atau uang. Rory mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia kembali ke gym, berlatih tersenyum di depan kamera, tapi ada tatapan kosong di matanya. Semacam jarak antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Ia mulai berbicara lebih lembut, mulai ragu-ragu menjawab pertanyaan wartawan, dan kadang terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. GSP, mentornya, idolanya, dan simbol masa lalu yang sempurna, sempat berkata bahwa Rory terlalu keras pada dirinya sendiri. Mungkin benar, karena Rory tidak sekedar ingin menang, ia ingin menjadi sempurna, menjadi versi murni dari filosofi bertarung GSP. Disiplin, tanpa emosi, tanpa celah. Namun ketika ia mencapai titik itu, ia menemukan kehampaan, bahwa kesempurnaan yang ia cari bukanlah kebebasan, melainkan penjara. Lalu tidak lama, Rory lalu pindah ke Bellator. Di sana, ia mencoba menemukan dirinya kembali. Ia masih hebat, mengalahkan Douglas Lima, bertarung imbang melawan John Fitch, tapi cara ia bertarung sudah berbeda. Ada sesuatu yang hilang dari cara memukul dan dari ekspresinya setelah menang. Ia sudah tidak lagi haus darah, ia sudah tidak lagi hidup dari rasa takut dan adrenalin. Dan akhirnya ia mengakuinya sendiri dalam salah satu wawancara paling jujur dalam sejarah MMA. "I don't have the same drive to hurt people anymore. I feel like God changed my heart." Kalimat itu terdengar suci, tapi bagi dunia yang dibangun di atas kekerasan, itu adalah kalimat kematian. Karena dalam MMA tanpa kegelapan, kau tidak bisa hidup di dalam cahaya oktagon. Rory mulai membaca Alkitab, berbincang tentang iman, tentang kasih, tentang pengampunan, tapi publik tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Sebagian menguji, sebagian mengejek, sebagian lagi hanya merasa sedih karena mereka tahu sang Red King yang dulu berdiri tegak di bawah sorotan kini berubah menjadi peziarah yang tersesat dalam kedamaian. Inilah paradok tragis Rory MacDonald ketika ia paling manusiawi, karirnya justru runtuh. Ketika ia berhenti menjadi mesin pembunuh, dunia berhenti memujanya.
Dan ketika ia menemukan Tuhan, dunia pertarungan kehilangan pahlawannya. Tapi di balik semua itu tersembunyi refleksi yang lebih dalam bahwa mungkin Rory tidak pernah benar-benar ditakdirkan menjadi penerus GSP. GSP adalah simbol disiplin dan kendali, sedangkan Rory adalah simbol pencarian makna. GSP bertarung untuk membuktikan keunggulannya, Rory bertarung untuk menemukan kebenaran. Dan perbedaan itu menjelaskan segalanya mengapa GSP tidak bisa pergi sebagai legenda, sementara Rory pergi sebagai teka-teki. Pada akhirnya Rory bukanlah pewaris tahta, ia adalah pewaris luka. Luka dari generasi emas Kanada yang kehilangan arah setelah kehilangan rajanya. Luka dari bangsa yang dulu hidup dari agresi, tapi kini tenggelam dalam keheningan moral. Rory MacDonald adalah cermin dari MMA Kanada itu sendiri. Teknikal, berbakat, penuh potensi, tapi kehilangan sesuatu yang membuatnya berbahaya. Ia menjadi simbol era yang gagal melahirkan penerus sejati, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena kehilangan jiwa bertarung. Aku merasa damai sekarang, kata Rory dalam wawancara terakhirnya sebelum pensiun. Tapi di balik kalimat itu ada gema yang lebih dalam. Suara seorang prajurit yang sadar bahwa perangnya sudah berakhir, bukan karena ia menang, tapi karena ia akhirnya memilih untuk berhenti berperang. Dan di sanalah ironi terindah dari kisah Rory MacDonald bersemayam, bahwa kadang akhir dari seorang petarung bukan datang dari kekalahan, melainkan dari saat ia akhirnya belajar memaafkan dirinya sendiri. MMA Kanada pernah menjadi kekuatan besar. Dulu nama-nama seperti GSP, Rory, dan Sam Stout membuat negeri itu disegani. Tapi setelah mereka pergi, tak ada lagi penerus. Sementara Amerika Serikat dan Rusia melahirkan bintang-bintang baru setiap tahun. Kanada seperti terhenti dalam waktu. Sistem pelatihan tak berkembang, organisasi lokal stagnan, dan minat publik perlahan memudar. Rory adalah representasi sempurna dari transisi gagal itu. Dari generasi emas menuju kekosongan. Ia punya segalanya, teknik, disiplin, dan kecerdasan taktis. Tapi yang hilang darinya adalah arah dan makna. Dan dalam olahraga seperti MMA, ketika makna itu hilang, semuanya ikut hancur. Rory MacDonald pernah disebut juga sebagai The Red King, julukannya menggambarkan kekuasaan dan kebrutalan. Tapi di balik mahkota itu tersembunyi seseorang yang haus makna lebih dari sekedar kemenangan. Ia ingin menjadi legenda, tapi tak tahu bagaimana caranya menghadapi beban menjadi penerus seorang legenda hidup. Mungkin inilah nubuat sejati dari kisah Rory, bahwa setiap kerajaan yang besar akan jatuh bukan karena kekalahan di medan perang, tapi karena kehilangan semangat di dalam hati para pewarisnya. Hari ini ketika kita menyebut MMA Kanada, yang tersisa hanyalah nostalgia. Kita mengenang malam-malam GSP berjaya dan pertarungan berdarah Rory melawan Lawler, yang menjadi saksi bagaimana kemuliaan berubah menjadi tragedi. Kanada pernah memimpin dunia, tapi kini tinggal cerita. Namun dalam setiap cerita tragis selalu ada pelajaran yang abadi, bahwa kejayaan bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan diperjuangkan kembali dari awal dengan luka, pengorbanan, dan keyakinan baru. Rory MacDonald mungkin gagal menjadi penerus GSP, tapi kisahnya adalah pengingat bahwa dalam MMA kadang kemenangan sejati bukan soal siapa yang terakhir berdiri, tapi siapa yang berani menghadapi kehancuran dirinya sendiri. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Watch out. Is there anybody in here? Oh